Respati Ardi melakukan sidak ke SMPN 7 setelah adanya laporan keberatan yang disampaikan melalui unit sistem layanan aduan. Terlihat Wali Kota Solo menemui kepala sekolah serta guru di sekolah tersebut untuk membicarakan mengenai aduan tersebut pada Selasa, 6 Mei 2025. Di samping itu, Respati juga berbincang dengan para siswa di sekolahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitia berencana menggelar pelepasan siswa kelas 9 di sekolah itu setelah mengadakan rapat dengan perwakilan orang tua murid pada 18 Februari 2025. Acara pelepasan yang membutuhkan anggaran sebesar 72,2 juta rupiah itu rencananya akan digelar di Lawang Juenjing Solo pada 12 Juni 2025. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi dari orang tua siswa dengan menyisihkan dana sebesar Rp280.000 per siswa. Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto. Jadi saya lihat laporan, saya setiap minggu sekali itu buka lapor Mas Wali itu saya pelajari semuanya. Dalam minggu ini yang top nomor 1 itu tentang keberatan orang tua atas ada acaranya wisuda. Itulah sebabnya saya dijejak di sini. Saya komunikasikan dengan para guru dan ibu kepala sekolah di sini untuk menjembatani dengan wali murid. Apabila memang tetap ingin dilaksanakan, itu bisa membuka jalur sponsor atau apapun melibatkan swasta. Yang kreatif, tidak boleh ada iuran yang mewajibkan ke masing-masing dengan jumlah murid. Itu aja. Yang sudah terlanjur Kembalikan, harus dikembalikan secepatnya. ini kan anak-anak itu sebenarnya pengen juga karena hanya tradisi aja dari tahun-tahun seperti itu gitu. Nah itu gimana menyikapinya? Ya nanti diajari yang lebih pas lagi, lebih efektif apa, tapi tetap memorable. Anak-anak ini kan literasinya itu kan masih kurang, dia masih habis ini masih SMA, masih berat. Dan tadi ada keluhan guru juga, dengan adanya rapat-rapat seperti itu malah guru-guru yang mengajar kelas di bawahnya jadi terganggu karena untuk ikut jadi panitia. Ini kan nggak boleh. Adik-adik kelasnya jadi terganggu kegiatan belajar mengajarnya. Berarti ya kalau swasta ya benar-benar dilibatkan swasta gitu. Dan tidak boleh ada yang tradisi wajib, itu tidak boleh. Itu hanya disepakati semuanya. Nanti akan kita kaji regulasi khusus terkait sudah dan karya wisata. Saya himbau area wisata tidak keluar provinsi, harus maksimal di provinsi Jawa Tengah. Ya. Kalau untuk wisuda sendiri aturannya seperti apa sih Mas? Kalau perpisahan kan biasanya perpisahan bukan wisuda ya Mas, itu apakah diperbolehkan? Kalau di peraturan Menteri Pendidikan itu tidak ada, itu membebaskan semuanya. Jadi tidak ada larangan ya dan tidak membebaskan kembali ke masyarakat. Tapi di sini demi keseragaman, menghindarkan dari kesenjangan sosial, itu baiknya tidak ada iuran wajib. Yang penting anak-anak sudah siap lagi untuk naik kelas, bisa mendapatkan SMA dan harus ada edukasi. Kalau perpisahan biasa di sekolah gitu masih diperbolehkan ya? Gimana? Kalau perpisahan biasa di sekolah gitu? Boleh. Asalkan tadi tidak ada iuran wajib ke anggota. Kalau untuk area wisata tadi gimana Mas? Area wisata nanti saya akan kaji, tidak untuk SMP di Solo tidak keluar kota, keluar provinsi. Harus di wilayah ini kemarin Jawa Barat sudah larang, tapi saya melonggarkan untuk satu provinsi aja. Sejauh ini seperti apa sih Mas? Ya tadi ada masukan mau kembali dan lain-lain. Saya rasa cukup di provinsi Jawa Tengah. Dan tidak boleh mewajibkan juga ya Mas? Ya gimana? Nggak boleh mewajibkan itu? Ya nggak ya, itu nggak boleh. Jangan sampai di luar kegiatan belajar mengajar itu ada kewajiban, jangan. Sebetulnya karena beliau secara halus, secara itu tetap berpihak pada sekolah. Itu yang saya luar biasa tanggapan beliau seperti ini. Intinya kan tadi seperti kita dengar semua, tidak ada larangan atau melarang dihentikan dan sebagainya, tidak ya. Tapi caranya yang harus kita ubah supaya lebih humanis lagi, sehingga tadi kalau yang saya garis bawahi, jangan tiba-tiba anggaran sekian dibagi sejumlah anak, tetapi intinya subsidi silang. Kalau yang saya garis bawahi sebetulnya tidak ada larangan. Dan kita manajemen komunikasi dan caranya saja ya. Kalau arahan untuk mengembalikan uang tadi gimana Bu? Kami itu jam 11 sudah berencana untuk bertemu dengan tim. Ini nanti kan kita undangan sudah menyebar jam 11 nih. Jam 11 termasuk pihak-pihak yang melapor ke ULAS. Nanti akan bergabung dengan kami untuk berdiskusi. Nanti kalau ada perkembangan bisa kami kabari lagi. Kan dikembalikan dulu baru Ya. nanti berunding lagi itu gimana? Itu nanti bendahara juga sudah. Ya sudah saya bilang nanti untuk hadir hari ini juga membawa Uangnya uangnya sudah nanti kita pisahkan uangnya tersebut sesuai dengan yang sudah membayar itu nama-namanya itu nanti kita kembalikan. Pengembaliannya teknisnya gimana Pak?
Ya itu tadi, kita kan per kelas kita sudah punya datanya tuh yang sudah membayar. Ya nanti kita ini kan kembalikan kepada apa? Kalau kemarin nitipnya ke siswa, kalau orang tuanya nggak bisa hadir ya kan kita titipkan ke siswa. Gitu. Ya, gitu. Per anak berapa tuh iurannya? 280. Nggih. Yang sudah membayar berapa? 73 73 betul ya? Dari 73 dari 257. 257.